Takbir! Allahu Akbar! Hampir di seluruh dunia, perhatian kini tertuju pada taktik dua kubu di Timur Tengah ini untuk saling melumpuhkan satu sama lain. Belakangan, Israel getol banget untuk menghancurkan terowongan buatan Hamas yang mereka yakini menjadi pusat pergerakan kelompok milisi pro-Palestina tersebut. Beberapa sumber menyebutkan kalau terowongan tersebut paling nggak berada di kedalaman 20 hingga 70 meter di bawah permukaan tanah. Sampai sini aja udah lumayan impresif, mengingat mereka bisa dibilang nggak pernah terlihat menggunakan alat-alat pengeboran canggih seperti pada konstruksi pertambangan atau transportasi bawah tanah. Lebih mengejutkan lagi, saat sandera-sandera yang dilepas oleh kelompok Hamas mulai angkat bicara. Mereka mengaku diperjalankan di terowongan bawah tanah yang bentuknya menyerupai jaring laba-laba atau labirin yang cuma mereka yang tahu kemana arahnya. Jaringan terowongan bawah tanah ini dipercaya membentang sepanjang lebih dari 500 km, seenggaknya begitu menurut klaim pemiliknya. Labirin bawah tanah tersebut tak ubahnya sebagai base camp bagi para tentara Hamas. Jangan bayangkan terowongan ini layaknya bunker yang jamak digunakan di era Perang Dunia Kedua. Terowongan ini bahkan punya suplai listrik yang memadai, yang fungsi utamanya tentu adalah untuk menerangi jalur berbentuk spider web yang diceritakan oleh Sandra tadi. Listrik aja pastinya belum cukup. Mereka juga membuat jalur ventilasi udara untuk menunjang kehidupan berpuluh-puluh meter di bawah permukaan tanah. Jadi nggak kaget kan kalau mereka bisa bertahan hingga berhari-hari di bawah sana? Wong emang stabil kok penunjang hidup di bawah sana. Begitu pula soal air bersih dan pembuangan. Makanya mereka ini bisa menyembunyikan para sandera dengan aman tanpa menyakiti mereka sedikit pun di terowongan ini. Ini juga sekaligus menjadi tempat persembunyian atau lebih halusnya tempat tinggal yang aman bagi para jenderal-jenderal Hamas seperti Yahya Sinwar atau Mohammed Deif. Oleh karena itu, IDF bakal terus mencoba buat melumpuhkan sistem jenius yang dibangun oleh pasukan yang di mata negara-negara barat cuma punya pengetahuan dan teknologi seadanya. Memang sevital itu kok bagi Hamas. Gak jarang mereka membombardir titik-titik yang mereka yakini tepat di atas terowongan tersebut. Termasuk pintu-pintu masuk terowongan yang disinyalir disembunyikan di beberapa fasilitas umum, seperti di masjid, rumah sakit, bahkan sekolah. Gilanya nih pengelola dari fasilitas-fasilitas umum tersebut bahkan gak tahu kalau di tempat mereka beraktivitas ada pintu menuju terowongan Hamas. Atau jangan-jangan pura-pura gak tahu kali ya. Oke, balik lagi soal serangan dari IDF atau IDF. Berkali-kali mereka mencoba untuk menempuh jalan destruktif seperti itu. Tetap aja mereka nggak berhasil bikin terowongan ini lumpuh total. Itu karena Hamas memperkuat struktur terowongannya dengan beton berkualitas baik yang sanggup bertahan diterjang rudal-rudal milik Israel. Gokil juga ya. Terakhir, mereka mencoba untuk memompa air laut dengan tujuan menenggelamkan terowongan tersebut. Yang secara logis, terowongan-terowongan yang terletak di bawah permukaan tanah ini bakal dibanjiri oleh air. Berikut dengan semua isinya yang juga bakal ikut tenggelam. Tampak mudah memang sepertinya, tapi itu jelas bukan hal sederhana yang bisa dilakukan dalam semalam. Banyak pihak yang udah tuntas menganalisa rencana IDF ini, termasuk tentang jumlah masif air laut yang dipompa menuju mulut terowongan yang mereka temukan dan eksplorasi. IDF sendiri mengklaim kalau beberapa pompa mereka sanggup memompa minimal 3.000 meter kubik air laut per jam dari perairan Mediterania. Itu setara dengan kapasitas kolam renang berukuran Olimpiade kurang lebih. Ya, kedengarannya cukup ambisius walau nggak bisa dibilang mustahil juga. Ribuan meter kubik air laut itu diharapkan akan memaksa keluar musuh mereka dari persembunyian, atau paling nggak mengunci mereka tetap di dalam hidup-hidup. Namun hitungan matematis yang dilakukan kantor berita asal Kanada, CBS News, memberi sudut pandang yang berbeda. Kalau diasumsikan terowongan tersebut setinggi 1,8 meter, lebarnya ada 1,5 meter dan panjang yang diklaim Hamas sejauh nyaris 500 km. Maka paling tidak butuh sekitar 1,35 juta meter kubik air laut masuk ke dalam sana. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut minimal perlu waktu 2 minggu untuk membanjiri terowongan tersebut. Itu pun
baru asumsi terowongannya cuma lurus-lurus ya. 2 minggu, apa Hamas nggak keburu nyari taktik lain buat counter attack?